Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan bikin review lagi novel itu Karung Nyawa yang ditulis oleh Hadita. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai yuk ke reviewnya. Novel ini tuh bercerita tentang sebuah kasus ditemukannya mayat wanita tanpa kepala oleh seorang pemuda. Dan kejadian ini tuh lantas membuat salah seorang pemuda lain yang bernama Johan Oman itu kembali membuka pintu masa lalunya yang itu sempat ngebikin dia trauma gitu deh. Namun gak disangka salah satu sahabat Johan Oman ini tuh hendak mengusut kasus tersebut demi mengetahui kebenaran di balik semua ini. Juga beberapa masyarakat itu kembali dibuat resah gitu karena mengingat salah satu cerita gitu atau urban legend gitu di daerah mereka tempat tinggal, di mana ada seorang pemulung yang katanya tuh membunuh anak-anak gitu pada siang hari menggunakan kait besinya itu dengan cara memotong leher mereka. Oh my god. Lalu bagaimana kebenaran akhirnya terkuak dan apakah Johan Oman serta sahabatnya ini tuh berhasil menemukan kebenarannya? Kamu bisa baca sendiri di novelnya ya. Dan dari penjelasanku barusan, isi di dalam novel ini tuh bisa ku bilang lumayan gore, lumayan berdarah-darah gitu. Cuman porsinya menurutku nggak terlalu banyak. Lebih banyak ke horor yang klinik alias horor-horor yang memunculkan mereka-mereka gitu. Untuk narasi di sini tuh narasinya menggunakan sudut pandang orang ketiga dan akan berfokus pada 4 orang tokoh. Namun meskipun aku bilang narasinya pakai sudut pandang orang ketiga ya, kita sebagai pembaca itu tetap bisa merasakan atau mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh satu tokoh ini. Di bagian awal aku tuh memang cukup harus menyesuaikan diri sama gaya penceritaan si penulis karena belum terbiasa. Namun semakin ke belakang aku tuh justru makin menikmati ceritanya dan bisa dibawa kesedot ke dalam ceritanya ini. Bahasa yang digunain sama penulis tuh enteng banget dan ngalir banget. Jadi kita tuh seolah lagi ngobrol malahan sama penulisnya lewat novel ini. Untuk narasi aku nggak ada masalah, cuma di beberapa bagian itu sempat membuatku mengorotkan kening kayak apaan nih. Dan juga beberapa kali aku menemukan tatanan atau struktur kalimatnya itu agak aneh, agak abstrak gitu. Oke, untuk alurnya di sini itu menggunakan alur maju mundur. Nanti dimulai dari peristiwa ketika Johan Oman ini tuh berkenalan dengan kejadian yang membuatnya trauma itu sampai bertahun-tahun hingga akhirnya suatu kejadian beberapa tahun mendatang itu kembali ngebuatnya teringat masa lalu itu, yaitu penemuan mayat wanita tanpa kepala. Aku nggak terlalu mempermasalahkan ya perubahan alur yang mendadak gitu. Namun bisa ku bilang perubahan alurnya itu cukup ketara lah ya. Karena kita sebagai pembaca tuh semacam dikasih tanda-tanda kayak oke, bakalan ada perubahan alur nih gitu. Dan di sini ada juga alur yang mundur. Jadi kayak semacam penuturan kisah atau masa lalu atau semacam background gitu. Tapi menurutku nggak masalah juga sih, dan alurnya cukup menarik dong, mengalir dan cukup rapi untuk membawa kita sampai ke bagian akhir cerita. Sekarang untuk tokoh-tokoh di sini jujur ada banyak banget, dan kalau bisa aku sebutin satu-satu mungkin bakalan ada video khusus untuk membahas itu semua. Tapi aku juga kewalahan sih ya sama tokoh-tokoh yang sebanyak itu. Menurutku dengan adanya banyak tokoh itu tapi ada kelebihannya ya, yaitu cukup bisa mengalihkan pikiran kita atau mungkin bisa membuat pembaca tuh menerka-nerka kiranya tuh siapa ya dalang dibalik ini semua, dan kita tuh bakalan mencocokkan satu hal kejadian dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam sini. Kayak kita tuh pasti bakal jangan-jangan si ini nih, jangan-jangan si ini, atau enggak ini nih soalnya dia penampakannya kayak gini, soalnya dia tuh galak, soalnya dia kayak gini. Nah, jadi kita tuh kayak dibuat bingung sendiri gitu, dibuat bertanya-tanya. Jadi menurutku tokoh-tokoh yang segitu banyaknya itu juga membantu unsur misterinya tuh tetap terpegang dong, tetap bertahan sampai halaman terakhir. Dan tapi menurut aku ya, meskipun tokoh-tokoh di sini tuh sebenarnya kayak banyak dan most of them itu kayak jadinya tuh too much information sih menurut aku, dan tokoh yang berperan juga nggak semuanya. Jadi tokoh sampingan itu kayak nggak semuanya dimunculin atau nggak semuanya nongol gitu, jadi kayak lewat gitu doang.
Jadi menurutku hanya untuk menambah kesan nyata di dalam novel ini sih kalau menurut aku dari banyaknya tokoh-tokoh itu. Sekarang untuk hal yang aku suka di sini yaitu adalah suasana yang dibangun oleh penulis, dan di sini penulis cukup handal membuat suasana yang cukup mencekam dari awal cerita. Belum lagi di sini tuh ada adegan di mana penampakan mulai dijabarkan dan itu sukses bikin aku mikir ke mana-mana. Namun surprisingly ya aku tuh cukup terhibur oleh novel ini karena di beberapa bagian itu aku bisa banget dibikin ketawa ngakak yang bisa jadi penghiburanku jikala berada di tengah-tengah situasi genting yang ada di novel ini. Terus aku suka bagaimana penulis itu menyelipkan unsur misteri di dalam sini yang ngebuat aku tuh penasaran sampai halaman terakhir. Dan narasi yang kelewat ngalir itu juga yang bikin novel ini makin kucup banget. Meanwhile, untuk hal yang aku nggak terlalu suka di sini kayaknya pengungkapan twist. Namun menurutku tuh di sini twistnya kayak ditampilkan memang nggak nyangka tokohnya adalah itu. Cuman menurut aku kayak nggak wow banget gitu, nggak kayak kurang dramatis gitu loh pengungkapannya. Dan entah mengapa motif pelaku melakukan aksinya tuh menurutku kayak nggak satisfying me gitu loh, kayak it's not satisfied me. Jadi kayak ya masa gitu doang. Itu sih kalau menurut aku kalau dari sisi twist. Dan mungkin ya seandainya jika ditampilkan narasi mengenai tanda kutip pelaku yang melakukan aksinya itu ada, itu bakalan jauh lebih meninggalkan kesan yang tidak enak gitu loh. Kayak ya seperti yang udah aku bilang tadi kan, penemuan mayat wanita kan tanpa kepala lagi. Dan mungkin kalau dijelasin adegan pemotongan kepala, oh no, nggak jadi deh. Pokoknya ya mungkin kalau misalnya ada adegan kayak gitu kan bakalan lebih meninggalkan kesan yang gimana gitu kan. Cuman ya gimana ya jelasinnya, pokoknya kayak gitu deh. Jadi itu aja sih menurutku kalau hal yang agak mengganjal. Bukan yang sampai merusak keseluruhan cerita juga, enggak sih sebenarnya. Cuman aku masih suka kok dengan novel ini dengan beberapa hal yang udah aku sebutin tadi. Oke, sekarang adalah poin terakhir ya, yaitu rating. Dan atas beberapa dasar pertimbangan aku mau kasih rating 4. Meskipun aku bisa dibilang tuh jarang banget baca horor, tapi novel horor yang satu ini tuh sukses banget menghiburku loh bisa-bisanya, bahkan sampai ketawa ngakak. Dan aku jadi kepo sama karya-karya lain dari penulis. Dan sepertinya penulis alias Hadita itu akan menjadi calon my new favorite author ke depannya. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel Karung Nyawa yang ditulis oleh Hadita. Kayaknya sampai sini dulu ya untuk videonya. Kasih banyak banget buat yang udah nonton. And I'll see you on the next one. Bye-bye.